Ashley St. Clair, the mother of one of Elon Musk's children, discovered people using Grok to create sexual images of her, including manipulating photos of her as a minor. 27-year-old Ashley St. Clair is sounding the alarm after Elon Musk's AI chatbot Grok generated and published sexualized deepfake images without her permission and shared them on X. Hai generasi yang harus literasi, baru awal tahun 2026 udah ada aja kasus putar internet yang udah bikin gaduh. Yang kejadiannya itu disebabkan oleh Grok. Jadi kalau ada dari kalian yang pakai platform X atau Twitter, di situ tuh kalian bisa pakai fitur AI secara gratis yang bernama Grok. Nah, yang jadi masalah, Grok ini bisa dibilang sebuah AI yang minim sensor lah ya. Dan di awal tahun ini lagi rame-ramenya sebuah prompt yang ngubah semua foto sama gambar itu jadi versi bikini. Jadi misalnya satu user nih lagi ngasih foto pribadinya dia buat diposting di internet gitu, lagi selfie gitu ya. Nah, ada orang yang bakal mention Grok, abis itu tinggal minta bikin prompt. Minta fotonya dalam versi bikini gitu. Nah, nanti si Grok tuh bakal nampilin versi bikininya dari gambar yang di mention tersebut. Jadi si Grok ini bisa dibilang kagak ada filternya ya. Jadi langsung aja nerima permintaan user dan langsung ngubah itu gambar jadi bikini. Dan ya semuanya itu seperti kalian lihat, itu dijadiin versi bikini. Kagak ada yang selamat maksud gue mah. Dan ini menimbulkan masalah-masalah sosial baru nih buat orang-orang yang ada di internet. Apalagi kalau orang-orang itu lagi posting fotonya secara pribadi, lagi selfie gitu ya. Terus yang ngelakuin ini misalnya wanita-wanita gitu ya. Ya user-user random yang pada horny ini langsung ngeprom buat minta versi bikini. Soalnya sebenarnya korbannya nggak cuma wanita-wanita aja yang bahaya, tapi anak-anak kecil di internet juga, secara bebas. Bahkan aktor remaja yang meranin jadi Holly di Stranger Things season 5, itu juga mau dihajar juga buat dikeluarin versi bikininya. People are concerned for Stranger Things star Nell Fisher after people have been accused of using AI to create disgusting images of her. Dan ini semua terlihat di publik, jadi ini udah kacau banget sih. Dan karena situasi yang terlalu liar dan tidak terkendali seperti ini, akhirnya pemerintah Indonesia menyatakan buat nge-ban si Grok ini, terutama dari segi isu ya yang bikini-bikinian ini ya. Kemkomdigi melihat ini sebagai ancaman serius. Bahkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, dalam keterangan resminya Pak Sabar yang udah habis kesabarannya, bilang platform X lewat Grok AI dinilai lalai menjaga teknologinya sendiri. Sistem moderasi dan filter keamanannya lemah. Teknologi yang harusnya bantu orang cari informasi malah dipakai buat ngubah foto orang jadi konten pornografi. Cuma buat warga barat yang ngeliat hal ini tuh dipandang sebagai censorship dan merupakan penyerangan terhadap free speech. Termasuk Babang Elon Musk ya, yang juga kenceng buat ngebelain programnya sendiri. Memang kalau sama buatan sendiri tuh pasti bias lah ya. Jadi otaknya tuh agak sengklek jadinya. So pastiin kalian nonton sampai habis ya, karena di sini gue bakal bahas gimana awalnya ini terjadi, terus bahayanya juga bakal kayak gimana, argumennya Elon Musk untuk ngebela ini tuh seperti apa, sama isu sosial yang bakal ditimbulin kalau ini terus berlanjut. Let's take a closer look. Oke, sebelum gue mulai isu ini, gue mau kasih sedikit penjelasan dulu tentang sistem AI yang bernama Grok ini. Grok 4 is a postgrad level in everything. Like Grok 4 is postgraduate, like PhD level in everything. Better than PhD, but like most PhDs would fail. So it's better that said, at least with respect to academic questions, Grok 4 is better than PhD level in every subject, no exceptions. Jadi di bulan Oktober tahun 2022, Mr. Elon Musk ini ngebeli Twitter di harga 44 miliar US dollar saat itu. Yang kemudian dari situ diubah namanya jadi X di bulan Juli 2023. Nah, di aplikasi X ini itu udah diintegrasiin sama sebuah sistem AI yang dikasih nama Grok. Nah, yang harus kalian pahami secara awalnya dulu nih, yaitu filosofi awalnya Elon Musk dan juga motif awal dia sampai ngebeli Twitter tuh kenapa. Itu harus kita pahamin dulu tuh sebelum masuk ke isu ini lebih lanjut. Jadi sebenarnya filosofinya Babang Elon ini itu tuh bagus ya.
yaitu supaya sosial media itu dan pendapat orang itu seharusnya bebas. Jadinya nggak perlu sensor-sensoran yang ngebuat pendapat orang dan juga pendapat yang dilihat di sosmed itu bisa dibilang lebih objektif lah. Itu filosofinya dia. Padahal sih nggak juga ya, echo chamber juga ya. Tapi ya itu pendapat dia, apalagi dengan berita-berita di mainstream media yang ibaratnya itu terlalu bias ya kepada kaum-kaum kiri. Jadi dia ibaratnya ngebeli X untuk hal ini. Apalagi dia punya trauma pribadi sama kaum woke yang liberal kiri. Yaitu ketika anaknya yang bernama Xavier Alexander Musk itu jadi transgender dan ganti nama jadi Vivian Musk. Di sini Elon ngerespon kalau anaknya ini udah ke brainwash sama woke mind virus yang disebabkan sama normalisasi yang dilakukan terus-menerus sama mainstream media. Nah, berangkat dari filosofi ini, dia nganggap kalau platform-platform sosial media lain kayak Facebook atau Instagram, bahkan Google sama ChatGPT pun itu membatasi informasi atau menyensor informasi-informasi yang sebenarnya tuh nggak perlu diketahui publik. Bahkan menyuguhkan informasi yang belum tentu benar. Jadi ibaratnya itu platform-platform mainstream media tuh dianggap sebagai alat propaganda lah ya. Apalagi kan Twitter sempat ngeblokir juga akun Twitternya Donald Trump di tahun 2021. Yang pada saat itu tuh sebenarnya waktu Donald Trumpnya juga sebenarnya masih menjabat jadi presiden. Jadi langkah ini tuh menurut Elon aneh gitu. Bahkan nggak cuma Donald Trump aja ya, tapi banyak akun lainnya juga ikut diblok. Jadinya ini ngebuat dia berpikir, kenapa sampai harus diblokir? Bukannya seharusnya sosmed itu adalah platform buat free speech. Jadi dari sini dia punya harapan dengan dia ngebebasin konten di X dengan filter yang minim, postingan-postingannya itu bisa ngasih sudut pandang lain yang nggak diberitain sama media-media mainstream. Tapi sayangnya di awal-awal tahun 2026 ini, karena minim filter dan penjagaan safety-nya, Grok ini malah dipakai buat ngubah foto-foto atau gambar jadi pakai bikini. Hasil temuan awal menunjukkan Grok AI belum punya pagar pembatas alias safeguard yang cukup kuat. Pengguna bisa dengan mudah kasih perintah. Ambil foto orang, edit, jadiin konten asusila yang kelihatan nyata. Simpelnya Grok AI ibarat pejabat baru dilantik. Apa aja perintah atasan dikerjain. Gak peduli aturan. Sampai warganya protes baru tuh dia jawab. Ya sedang kami evaluasi. Kayak yang gue tampilin di video ini. Itu foto-foto cewek biasa yang sebenarnya tuh masih pakai baju yang proper, tapi diubah jadi tinggal bikini doang. Dari sini, mulai banyak orang yang ngelakuin hal yang sama sampai jadi tren. Bahkan Elon Musk sendiri nganggap ini juga sebagai hal yang lucu. Dia juga ikutan tren ini dan ngubah dirinya sendiri jadi pakai bikini juga. Nah, yang jadi masalah, tren ini berubah dari yang tujuannya itu cuma buat fun-fun aja, berubah jadi keresahan. Karena yang jadi target itu adalah cewek-cewek yang emang posisinya nggak setuju kalau fotonya dia itu dijadiin jadi tinggal pakai bikini doang. Bahkan sampai artis remaja Amrik yang namanya Neil Fisher, yang tentunya fotonya bisa didapetin dengan gampang karena dia juga meranin Holly di serial Stranger Things season 5, itu juga ditampilin versi bikininya ke ruang publik. Gimana sampai sini? Mulai ngerasa aneh? Mulai ngerasa tidak nyaman? Apalagi buat kita yang budayanya itu beda sama budaya barat, pasti ngerasa ini jadi gak nyaman banget dan bahkan ngelanggar privasi. Karena kalau sekarang itu versi bikini, bukan tidak mungkin kalau nanti ada versi yang tidak pakai apa-apa. Apalagi di X ini kan filternya minim banget ya. Tinggal dikasih blur kalau gambarnya terlalu grafis, tapi kalau dipencet ya kebuka-kebuka aja buat publik gitu. Ini yang ngebuat warga-warga di X, terutama dari para user cewek, itu langsung ngasih tahu keresahan mereka lewat akun X mereka. Seharusnya jawabannya kalau dengan cara pikir dan perasaan orang normal, itu pasti nggak nyaman banget dan berbahaya, ya kan? Tapi yang aneh di sini adalah respon Elon Musk dan warga-warga barat tentang hal ini. Yang malah nyalahin user-user yang tidak bertanggung jawab yang melakukan hal ini. Jadi kesalahannya itu dilempar ke oknum-oknum. Itu mah cuma oknum-oknum doang. Yang namanya AI kan cuma platform. Ini mah bukan Groknya yang salah, tapi oknumnya, yaitu user-user horny yang ada di X. Dan pendukung-pendukung Elon itu juga beranggapan hal yang sama dan ngebelain pendapat Elon. Memang sih yang namanya punya follower banyak begitu, ada aja kan ya yang die hard fans banget. Nah tapi kalau argumennya seperti itu, coba kalian pikir lagi deh.
Memang bukan platformnya yang salah, tapi yang namanya manusia-manusia berdosa di dunia ini, apalagi yang ada di internet itu banyak banget. Apalagi di internet itu kan sifatnya juga anonimus ya. Sudah pasti ada aja oknumnya. Itu namanya manusia. Artinya kalau lu kasih celah begini, ya ini ujung-ujungnya jadi normalisasi. Dan nanti 10 tahun yang mendatang, bakalan makin banyak lagi orang yang anggap ini tuh normal. Dan makin banyak lagi yang ngelakuin hal ini. Ini kan sebenarnya sama halnya dengan yang terjadi sama woke mind virus yang dia mention, yang berlawanan sama filosofinya dia itu. Jadi woke mind virus ini kan pelan-pelan, mulai dari pengesahan pernikahan yang LGBT, terus media juga ngegambarin kalau mereka juga punya hak kemanusiaan yang sama, hak untuk protes, yang lama-lama tuh jadi normal dan jadi merajalela. Karena udah ada celahnya gitu. Jadi orang-orang yang pengen ya tinggal pakai celah itu. Kalau mau di stop, ya udah harusnya sebenarnya tinggal blokir aja respon Grok tentang gambar-gambar yang sensitif itu buat publik. Jadi simple kan sebenarnya. Kalau mau dilakuin secara privat ya silakan-silakan aja, asal nggak disebar di platform sosmed gitu. Soalnya yang jadi masalah, Grok itu nampilin buat di depan publik. Jadinya kalau ada user yang minta, jawabannya itu di-reveal semua ke buat publik. Ya jadi kan parah banget, bukan buat privat itu namanya. Nah jadi kalau misalnya argumennya Elon juga nyalahin ChatGPT sama Google Gemini, katanya mereka juga bisa, tapi kenapa cuma X yang ditarget? Ya sama jawaban gue. ChatGPT sama Google Gemini kan nggak diekspos secara publik bang. Sama kayak Photoshop, lu buat edit sendiri, perlu effort yang gede juga kan, mesti bisa Photoshop juga. Tapi kan hasilnya juga abis itu nggak diekspos buat publik juga bang. Ya beda dong. Terus argumen kedua dari Babang Elon adalah, wah kalau begini, kalau misalnya Grok sampai di-ban atau X sampai di-ban, ini tuh udah jadi penyerangan terhadap free speech. Jadi kebebasan berpendapat itu terancam nih, kalau sampai negara-negara ini sampai ngeblokir Grok atau bahkan X. Bahkan dia bilang dan ngasih pernyataan, kalau ini terus-terusan dilakuin, yang ada nanti tuh bakalan jadi Streisand effect. Weh, gila ya. Segala teori juga dipakai buat membenarkan argumennya. Jadi arti Streisand effect adalah kalau makin banyak orang yang berusaha buat ngelarang sesuatu atau tidak memperbolehkan sesuatu, yang ada hal yang dilarang itu tuh bakal makin luas jangkauannya. Ibaratnya mati 1 tumbuh 1000 lah. Tapi yang jadi masalah, ini tuh bukan sensor satu platform secara keseluruhan, tapi sensor buat kategori yang berbahaya kayak begini. Kayak yang bikini-bikini doang ini nih sebenarnya yang udah mengarah-mengarah ke arah yang berbahaya. Yang arahnya udah mengarah ke privasi orang, yang bisa dimanfaatin sama pihak-pihak tertentu buat hal-hal yang ilegal gitu loh maksudnya. Ya sekarang kan tujuan platform sosmed itu buat sharing kehidupan pribadi seseorang tanpa harus khawatir juga kan data atau gambar foto mereka disalahgunakan. Makanya harus ada penjagaannya agar tetap aman. Kalau penjagaannya nggak ada ya ini jatuhnya bisa mengarah ke dark web dong Pak. Did you ask Grok to take those photos down? I did, multiple times. Grok said, I confirm that you don't consent. I will no longer produce these images. And then it continued to produce more and more images and more explicit images. Nah, sekarang kalau ngomongin teori, kalau sampai hal ini terus-terusan dibiarinin, ini yang ada bakalan ngarah ke online disinhibition effect. Yang artinya ngebuat orang-orang di internet itu makin kagak empati lagi sama hal-hal yang beginian. Karena mereka juga anonim, dan mereka juga bebas ngelakuin apa aja. Dan kalau perilaku ngubah gambar jadi bikini ini cuma dianggap sebagai jadi meme aja, for fun aja, yang ada nanti mereka juga bakal dinormalisasi. Terus orang-orang yang ngerasa gak nyaman, itu malah yang jadi kena dampaknya, yang jadi malah dihujat. Karena, gak asik lu, ini kan cuma buat for fun doang. Terus kalau misalnya ini sampai berubah, sampai jadi hal-hal yang lebih gila lagi gimana? Kayak yang sebelumnya gue bilang, bisa aja kalau ini berlanjut ya. Mereka minta Grok buat ngubah gambarnya jadi versi ya tanpa busana apapun. Dan kalau itu terjadi, apa sensor itu artinya juga penyerangan terhadap free speech. Kebebasan berpendapat siapa yang diserang? Yang ada kasus-kasus kejahatan kayak deepfake sama scam itu bakal makin merajalela lagi. Dan kalau itu udah terjadi, timnya xAI atau Grok ini ya yang bakal makin kesusahan sendiri nanti. Sortirnya gimana? Apalagi yang berevolusi tuh bukan teknologinya aja ya, tapi scammer juga pada berevolusi Pak. Jadi kayak
Sayang banget buat orang yang filosofi awalnya itu menentang banget propaganda agenda woke yang ekstrim dari kaum kiri, sekarang malah ngasih celah secara bebas buat kaum pedofil dan transgender jadi-jadian, terutama yang kerjaannya itu masuk ke WC cewek terus asik-asik sendiri gitu kan. Kan nggak masuk akal banget, dan apa iya hal ini tuh nggak kepikiran buat orang yang pikirannya itu dianggap jenius sama banyak orang. Sayang banget kalau tujuan dia itu mau berusaha mengurangi sisi kaum kiri, tapi ternyata malah ngasih celah buat orang-orang kaum kiri ini. Soalnya kalau ini dibiarin bebas dan terbuka buat publik, ya kaum-kaum ini juga bebas bikin akun palsu, terus tinggal mention aja Groknya buat naruh foto-foto anak yang masih di bawah umur buat dijadiin versi bikini, atau bahkan lebih parah lagi. Secara kan konten bokep aja kan udah bebas berkeliaran di X ya. Aneh aja gitu cara pikirnya menurut gue. Apakah kalau orang yang udah terlalu kaya dan terlalu punya power, itu jadinya nggak punya empati lagi? Cuma berdasarkan updatean yang terakhir dari Elon Musk ya, katanya sih udah dibenerin ya bugnya. Dan katanya sih udah nggak ada lagi yang memproduksi gambar-gambar ilegal atau asusila, terutama untuk yang di bawah umur. Walaupun kalau bikini ya nampaknya masih boleh ya, karena kan nggak melanggar hukum jatuhnya. Ya kita lihat aja kelanjutannya kayak gimana. Apakah di X nanti apakah ada problem lagi kayak begini atau lebih parah lagi? Kita lihat aja nanti. Pandangan gue sih masih sama ya. Kalau misalnya untuk publik sih saran gue yang mengarah ke begini-beginian mendingan jangan ditampilin aja gitu. Pakai versi yang privat aja lah maksud gue. Tapi ya itu pendapat gue tentang isu bikini yang lagi ngetren ini. Bagaimana tanggapan kalian sendiri tentang hal ini? Apakah Indonesia sudah melakukan langkah yang tepat untuk memblokir fitur Grok yang ini sebagai langkah supaya X ngebenerin isu ini? Malah jadinya katanya kan Indonesia yang pertama ya yang ngeblokir ini ya. Negara Asia Tenggara pertama gitu. Silakan berpendapat di kolom komentar supaya kita semua juga bisa belajar sama-sama dari hal ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan semoga video ini ngasih value buat kalian. Be critical and stay critical.